Di toko-toko banyak sekali kemasan yang pakai label untuk dekorasi kemasannya. Tapi tahu nggak kalian, label itu apa sih? Beda nggak ya sama stiker? Hari ini kita akan bahas itu. Sebelum itu, yuk kita lihat beberapa slide berikut ini sambil saya lihat label-label yang lain. Label adalah perangkat komunikasi produk yang dicetak di material terpisah lalu dipasangkan pada kemasannya. Jadi syaratnya dicetak di material terpisah lalu dipasang pada kemasan. Masangnya gimana? Terserah. Yang paling umum di lem. Mau lem yang dari pabrikan, mau pakai nasi, mau pakai apapun, yang penting dia bisa ditempelkan, dipasangkan pada kemasannya, itu label. Kalau yang lem mungkin nggak, bisa saja diikat pakai tali, bisa dikaretin, bisa, pokoknya dia bisa dipasang pada kemasannya. Terus stiker apa? Stiker salah satu bahan label. Cirinya adalah dari pabriknya sudah ada adhesif, sudah ada lem di belakang materialnya. Jadi kita nggak perlu ngasih lem lagi untuk menempelkannya pada kemasan. Salah satu alasan kenapa label banyak digunakan pada kemasan adalah karena dia begitu fleksibelnya. Dia bisa digunakan untuk hampir semua material kemasan. Kita lihat contoh-contohnya. Dia bisa pada kemasan botol plastik seperti ini. Dia bisa pada kemasan kaleng. Bahkan dia bisa pada kemasan kayu atau pada kemasan botol kaca seperti ini. Kemasan box, jerigen, kaca, karung goni, semuanya bisa diberi label. Tinggal bagaimana cara memasangnya pada kemasannya. Itu kenapa label banyak sekali kita temukan sebagai aplikasi dekorasi kemasan di pasaran. Ada beberapa fungsi label. Yang pertama, dia harus bisa menampilkan citra tertentu dari produknya. Citra apa? Tergantung produknya mau cerita apa. Kita bisa lihat perbedaan-perbedaannya. Yang satu ini mungkin mau cerita tentang kedewasaan, modern, profesional, dan lain-lain. Sementara yang ini dia ingin memberikan citra fun, happy. Itu dua citra yang berbeda, dua komunikasi yang berbeda yang bisa disampaikan oleh label masing-masing. Kemudian dia juga bisa membangun mood tertentu. Moodnya mau bangun mood apa? Mood yang happy, yang ceria, atau mood yang serius, atau mood yang apa? Itu bisa dibangun lewat label dari pilihan-pilihan elemen desain grafis di labelnya. Jangan lupa, peran yang paling penting adalah label juga berperan untuk mengkomunikasikan produk yang ada di dalam kemasannya. Komunikasinya bisa lewat gambar, komunikasinya bisa lewat teks. Nih, angka kecukupan gizi, keunggulan produknya, ingredient, semuanya adalah informasi-informasi yang bisa jadi sangat dibutuhkan oleh konsumen dari sebuah label. Satu lagi, label juga bisa jadi identitas produk, identitas perusahaan, identitas merek. Mungkin dengan lihat label seperti ini, kuning dengan warna merah dengan bentuk seperti ini, dari jauh orang sudah bisa tahu ini produk apa. Itu adalah identitas. Atau warna biru dominan dengan aksen kuning seperti ini, mungkin orang sudah bisa tahu produk apa tanpa dia harus membacanya. Itu artinya label sebagai identitas. Bahkan beberapa label dibuat berbentuk khusus sehingga sangat unik dan tanpa harus melihat isi di dalam labelnya orang sudah tahu itu produk apa. Itu adalah fungsi label sebagai identitas bagi produknya. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih harus pakai label? Kenapa nggak cetak langsung saja di kemasannya? Kan bisa jadi lebih murah karena nggak perlu material label. Oke, kita cek satu-satu. Kenapa kemasan harus memilih label untuk dekorasi produknya? Pertama, karena tidak semua kontur kemasan bisa dicetak langsung. Maksudnya apa? Ada kemasan-kemasan yang detailnya sangat kompleks, detailnya sangat rumit, detailnya sangat banyak, sehingga area datar yang bisa dicetak langsung sangat sedikit. Kita coba cari contohnya. Kemasan minuman seperti ini,
air mineral, minuman seperti ini kalau kita raba bentuk botolnya ini sangat banyak sekali detail konturnya. Nah, sementara kalau untuk dicetak langsung, mesin cetak yang bisa cetak langsung di botol seperti mesin screen printing butuh permukaan yang datar. Di sini permukaan datarnya kecil sekali sehingga sangat sulit untuk cetak langsung pada kemasan. Solusinya apa? Solusinya dicetak di label lalu dipasangkan pada kemasannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak semua material kemasan bisa dicetak langsung. Contohnya apa? Anda tahu lemper, kemasannya dari daun pisang, dicetak langsung dengan cara apa? Sulit. Tapi kalau dengan label, dia bisa. Labelnya dicetak dulu di material yang lain, lalu dipasangkan pada kemasan lempernya. Juga untuk kemasan-kemasan lain yang sulit dicetak, kemasan karung goni dengan pori-pori yang sangat besar, sangat sulit untuk dicetak langsung dengan hasil yang baik. Jadi label adalah alternatif solusinya. Alasan ketiga adalah karena tuntutan akan kualitas cetak yang lebih baik. Iya betul, kemasan bisa dicetak langsung pada kemasannya, misalnya menggunakan teknik cetak sablon. Tapi kita semua tahu teknik cetak sablon, hasil cetaknya jauh lebih kasar dibanding hasil teknik cetak yang lain, seperti cetak offset, cetak digital, atau cetak flexografi. Label menjawab itu. Dengan menggunakan label, desain kita bisa jadi lebih menarik, detail cetakannya bisa lebih halus, elemen-elemen desain yang kita pakai bisa lebih beragam dengan hasil cetak yang tetap lebih baik dibanding dengan dicetak langsung pada kemasannya. Terakhir, tentu saja yang tidak pernah ketinggalan dalam setiap bahasan packaging adalah biaya. Dengan mencetak menggunakan label, dengan dekorasi menggunakan label, untuk jumlah tertentu, biaya produksinya akan jadi lebih murah dibandingkan dengan cetak langsung pada kemasan. Apalagi dengan berkembangnya teknologi printing digital seperti sekarang ini, kita mau cetak label cuma 10 bisa, kita cetak 50 bisa, cetak cuma 100 bisa dengan biaya yang reasonable dibandingkan dengan cetak langsung pada kemasannya. Itu 4 alasan kenapa kita pilih label sebagai salah satu alternatif untuk dekorasi kemasan produk kita. Bicara soal jenis label, ada banyak banget jenisnya. Tapi kali ini saya akan bahas beberapa saja yang paling sering kita temukan di pasaran. Yang pertama, ada 2 label yang serupa tapi tidak sama. Yang satu namanya cut and stuck, potong dan tempel. Yang kedua namanya pressure sensitive, ditekan saja nempel. Prosesnya dua-duanya sama, label dicetak di material yang lain, kemudian dipotong, kemudian ditempelkan pada kemasannya. Bedanya, cut and stuck menggunakan material yang belum ada lemnya. Jadi setelah dicetak, dipotong, baru dikasih lem, lalu ditempelkan di kemasannya. Sementara pressure sensitive adalah label yang dicetak di material yang sudah ada adhesif, sudah ada lem sebelum dia dicetak. Ini yang kita kenal dengan bahan stiker. Jadi setelah dicetak, dia tidak perlu lagi dikasih lem, hanya perlu ditekan saja di kemasannya, lalu dia sudah menempel. Ini contoh-contohnya, label seperti ini adalah label pressure sensitive. Ini juga label pressure sensitive. Kita lihat videonya berikut ini. Ada juga label kemasan yang bisa membungkus seluruh kemasannya seperti ini, mengikuti kontur bentuk kemasannya. Kita sebut label seperti ini adalah shrink label. Shrink mengkerut, label ya label. Jadi label yang dipasang dengan cara dipanaskan hingga dia mengkerut mengikuti kontur kemasannya. Supaya lebih jelas, saya bongkar saja satu. Ini adalah label kemasan dengan shrink label. Kalau dibuka, dia bentuknya akan seperti ini. Ini adalah labelnya, ini adalah struktur kemasannya. Jadi, yang label ini adalah label yang berbentuk selongsong seperti ini. Kemudian dia lurus sebelum dipanaskan.
kemudian dia dipasangkan pada struktur kemasannya seperti ini, lalu dia dipanaskan lewat tunnel pemanas sehingga material label ini mengkerut mengikuti struktur kemasannya menjadi shrink label yang ketat mengikat struktur kemasannya. Berikutnya kita punya yang namanya in-mold labeling. In-mold artinya di dalam cetakan. Jadi label seperti ini dipasang pada botolnya saat botolnya baru saja selesai dicetak di dalam cetakan botolnya. Jadi labelnya dimasukkan ke dalam mold, ke dalam cetakan botolnya masuk ke situ, lalu dia menempel pada botolnya. Ciri-cirinya apa? Karena kalau kita lihat sekilas, ini tidak jauh berbeda dengan label pressure sensitive. Tapi kalau kita pegang ini akan berbeda. Pada label pressure sensitive, kalau kita raba di ujungnya terasa ada material yang berbeda. Sementara pada label in-mold, kalau kita raba begini halus saja rata, seolah-olah labelnya menempel, masuk, menyatu dengan kemasannya. Kalau begitu kenapa harus pakai in-mold? Kenapa nggak dicetak langsung saja? Kan sama juga menyatu dengan kemasannya. Sekali lagi, kita akan bicara tentang kualitas hasil cetak pada kemasannya. Kalau dicetak langsung dengan teknik cetak sablon, kemasannya tidak akan bisa sedetail dan sehalus ini, tidak ada foto, tidak bisa cetak foto dengan halus dan lain-lain. Tapi pada in-mold labeling, karena dia dicetak pada material terpisah, lalu dipasangkan dengan cara dipanaskan sehingga dia menyatu dengan kemasannya, hasil cetaknya bisa jauh lebih halus, jauh lebih bagus dibandingkan dengan cetak langsung menggunakan cetak sablon pada kemasan. Pertanyaan berikutnya, kalau kita sebagai desainer kemasan, lalu klien tanya sama kita, kalau gitu saya harus pakai jenis label yang mana yang paling baik buat produk saya? Gimana kita memutuskan itu? Kapan kita pakai cut and stack atau pressure sensitive? Kapan kita pakai in-mold? Kapan kita pakai shrink label? Jawabannya adalah, kalau saya ditanya begitu, yang pertama saya akan tanya struktur kemasannya seperti apa. Kalau struktur kemasannya seperti ini, misalnya yang banyak konturnya, yang area datarnya sedikit sehingga dia sulit untuk ditempel di label cut and stack maupun pressure sensitive, maka pilihan paling baiknya adalah shrink label. Kenapa? Karena dia akan bisa menyatu dengan baik dengan kemasannya. Sementara kalau kita gunakan label pressure sensitive atau cut and stack, kita akan kesulitan mencari area untuk menempelkan labelnya. Jadi itu yang pertama, cek dulu struktur kemasannya seperti apa, mungkinkah dia dengan cut and stack atau harus dengan shrink label atau dengan konsep yang lainnya. Misalnya untuk kemasan yang sulit ditempel di label seperti ini, mungkin konsep label yang diselongsongkan bisa digunakan seperti pada kemasan kotak kayu ini. Label ini tidak ditempel pada kayunya, tapi hanya diselongsongkan pada kemasan kayunya. Ya. Tapi ingat, konsep seperti ini punya kekurangan karena ini kebetulan dia dimasukkan lagi ke secondary pack sehingga tidak lari-lari posisi labelnya. Tapi kalau kita gunakan itu pada botol seperti ini, kalau dia tidak dengan ketat melekat di sini, maka bisa jadi dia akan turun atau naik saat digunakan oleh konsumen. Kemudian setelah kita lihat struktur kemasannya, apalagi pertimbangannya? Satu hal yang jangan pernah dilupakan adalah berapa jumlah produksi klien kita.
Kalau klien kita produksinya sangat banyak, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan sekali produksi, kita punya banyak sekali pilihan. Mau cut and stock bisa, mau pressure sensitif bisa, mau string label bisa, mau in mode juga bisa. Karena apa? Karena di stok dalam jumlah yang banyak, sehingga semua alternatif itu akan bisa menghasilkan harga label yang kompetitif. Sebaliknya, kalau klien kita UKM, cetaknya hanya 50 piece, hanya 100 piece sekali cetak, jangan berpikir label yang lain. Fokus saja pada cut and stock atau pressure sensitif. Karena dengan teknologi digital, kedua jenis label ini bisa dicetak dengan harga yang murah, dengan kuantiti yang sedikit. Dan itu sangat tepat sebagai solusi label untuk kemasan yang diproduksi dalam jumlah sedikit. Jadi dua clue itu, yang pertama cek struktur kemasannya seperti apa, yang kedua cek jumlah produksinya. Untuk menutup sesi ini, saya akan kasih tips dalam membuat label kemasan. Tips yang pertama soal ukuran. Berapa sih ukuran label yang pas untuk kemasan kita? Nih, label yang pas untuk kemasan kita adalah yang proporsinya enak dilihat dibandingkan dengan luas area depan kemasannya. Seperti ini. Dia cukup menutupi area depannya, tapi tidak berlebihan, tidak sampai keluar dari area ini sehingga sulit untuk ditempel karena dia terlalu lebar dan sampai ke bagian melengkungnya. Dia ada di bagian yang datar saja, tapi proporsinya cukup baik. Kalau terlalu kecil bagaimana? Kalau terlalu kecil dia akan jadi tidak efektif karena orang akan sulit melihatnya dan banyak area kosong sehingga tampilan depan kemasannya jadi tidak cantik. Yang kedua adalah di mana sih kita harus menempelkan label kita? Pada umumnya orang yang punya produk akan menempelkan label kemasan tepat di tengah-tengah area depan kemasannya. Salah? Tidak. Itu adalah area yang paling baik dan paling nyaman dilihat oleh konsumen. Tapi ada opsi lain nggak? Ada. Misalnya, saya kadang menemukan teman-teman UKM demi menghemat biaya produksi labelnya, label yang di-print kecil saja, lalu ditempel di tengah-tengah sehingga seperti ini. Kadang-kadang, jika labelnya terlalu kecil, proporsinya akan tidak baik untuk dilihat, tidak nyaman dan tidak bagus untuk dilihat. Karena apa? Karena banyak menampilkan area kosong sehingga orang lebih tertarik pada area kosong ini dibandingkan dengan label kemasannya. Gimana menyiasati ini supaya produksi label biayanya tidak mahal, tapi posisi labelnya juga tetap menarik perhatian orang? Saya kadang menyarankan untuk menempelkannya secara asimetris. Kita bisa bawa ini misalkan ke sisi atas. Kenapa? Karena seringkali sisi atas ini tidak diisi oleh produknya hanya ada di bagian bawah. Sehingga jika ini ditempelkan label di area sini dengan label yang kecil, dia tetap akan terlihat nyaman dipandang dan dia bisa mengisi area kosong di bagian atas kemasannya. Dengan begini, kita tetap bisa menghemat biaya produksi kemasan, tapi kemasan kita tetap artistik, tidak kelihatan lagi nyirit. Kemudian tips yang ketiga adalah material label yang kita pakai. Kita bagi yang mudah saja, tahan air, tidak tahan air. Kalau produk kita kering, dari produksi sampai dikonsumsi, sampai selesai dikonsumsi oleh konsumen kita, misalnya produk ini, biji kopi, atau produk ini, kartu permainan, ini kita boleh-boleh saja pakai material label berbahan kertas. Kenapa? Karena lebih murah. Tapi kalau produk kita produk yang berpotensi untuk kena air, kena basah, kena lembab, atau kena apapun yang bisa merusak labelnya, maka kita harus mempertimbangkan menggunakan bahan plastik seperti ini. Ini adalah produk conditioner. Oleh konsumen akan ditaruh di kamar mandi dan berpotensi untuk tersiram air sehingga kalau labelnya dari kertas akan bisa merusak labelnya. Oke, itu bahasan kita hari ini tentang label kemasan. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya, tentu saja seputar dunia kemasan dan desain kemasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.